Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi akidah akhlak pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sehat ya? Sehat. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Izzatul Aulia, Nadinatul Hasanah, Rizka Novita, Sari Aulia, Mutiara, Bulan Sedayu. Hari ini hadir semua. Materi pada siang hari ini kita memasuki bab tentang kodok dan kita flashback dulu kembali ke materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Produktif. Apa pengertian produktif? Coba kita ulas lagi. Silakan dibaca dulu. Produktif artinya mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Perilaku produktif merupakan ciri manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi manusia yang produktif. Produktif dalam bidang apa saja sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Contoh perilaku produktif, misalnya seorang penulis yang produktif tidak akan mencukupkan diri hanya dengan satu buku saja yang dihasilkannya, tapi terus-menerus berusaha menghasilkan karya tulis yang lebih banyak. Nah, itu bab yang kemarin kita bahas tentang produktif. Nah, di hari ini ya kita belajar tentang pengertian qadar dan qadar atau beriman kepada qadar dan qadar. Nah, kita ketahui bersama bahwa beriman kepada qadar dan qadar adalah termasuk rukun iman yang ke-6 ya. Setelah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, kepada hari akhir, setelah itu beriman kepada qadar dan qadar. Kejadian yang terjadi di muka bumi ini, kejadian yang ditentukan oleh Allah di muka bumi ini adalah sudah settingan Allah. Nah, di situ itu ada sebuah gambar. Gambar tersebut yang pertama gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus. Yang kedua? Banjir. Yang ketiga? Gedung atau bangunan yang tinggi. Yang keempat? Jembatan. Ya. Peristiwa itu atau gambar tersebut adalah gambaran sebuah kejadian yang terjadi di alam dunia ini. Selain kita bahas tentang materi yang kecil KPD tersebut, ya, anak, kita lihat video tentang kejadian atau musibah yang berkaitan dengan qadar dan qadarnya Allah. Kita perhatikan bersama-sama. Nah, silahkan simak video yang ada di depan ini.
selesai ya. Takdir mudah atau kejadian yang luar biasa yang terjadi karena campur tangan Allah atau campur tangan kejadian yang ditentukan oleh Allah, ya, tidak ada campur tangan oleh manusia. Jadi video tersebut adalah sesuatu yang terjadi memang sudah sejak zaman ajali ditentukan oleh Allah. Kalau dikaitkan dengan materi kita adalah takdirmu mudah, bahwa pada hari ini, jam ini, detik ini akan terjadi musibah berupa banjir. Yang kita lihat ini video banjir ya. Nah, itu kejadian yang luar biasa atau musibah yang luar biasa yang jangan sampai terjadi di lingkungan kita, ya. Mudah-mudahan selalu kita berdoa kejadian seperti ini tidak akan terjadi di lingkungan kita berharap, ya. Nah, ini adalah kejadian yang dikaitkan dengan materi kita, ini masuk ke dalam kategori takdir mudah. Nah, setelah itu anak-anak sudah paham tentang takdir, tentang pengertian kodo dan koda, bahwa takdir itu ada dua, takdir mu'allaq, takdir mubram. Setelah itu ciri-ciri beriman kepada kodo dan koda. Nah, selanjutnya ya ada tugas untuk anak-anak, yaitu menelaah hasil materi tersebut, meringkas gambar yang sudah Bapak kasih di LKPD tersebut, terus mengambil intisari atau kesimpulan dari video yang kita tonton bersama. Setelah itu nanti kita simpulkan per siswa masing-masing, per kelompok masing-masing ini, bahwa apa hasil materi yang kita dapat pada siang hari ini. Hari ini dari materi tersebut atau gambar LKPD tersebut, silahkan sampaikan ke kawan-kawan agar yang lain bisa tahu. Yang pertama, hasil gambar LKPD tersebut itu coba berikan penjelasan. Dari gambar yang pertama adalah gunung meletus dan banjir, dinamakan dengan takdir mubram yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, yang tidak bisa dicampur tangani oleh manusia. Dari gambar tersebut adalah gambar yang pertama adalah gunung meletus dan banjir yang dinamakan dengan takdir mubram. Yang kedua adalah gedung atau bangunan tinggi dan jembatan adalah yang dinamakan dengan takdir mu'allaq yang dicampur tangani oleh manusia atau buatan manusia. Kita beri tepuk tangan dulu. Setelah itu kesimpulan dari gambar di LKPD. Setelah itu siapa yang mau menyimpulkan hasil video yang telah kita tonton bersama-sama? Silakan. Kesimpulan dari kejadian musibah dari video tersebut adalah peristiwa yang ditentukan oleh Allah atau disebut qada-qadarnya Allah yang dapat dikaitkan dengan takdir, yaitu takdir mubram yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali yang tidak bisa diubah oleh manusia. Biasa, tepuk tangan dulu. Nah, baiklah anak, itu adalah kesimpulan mulai dari LKPD, gambar yang kita lihat bersama, mulai dari gunung meletus, banjir, ya, bangunan tinggi, terus jembatan. Nah, setelah kita bahas sama-sama, sudah kita nonton video juga, sudah kita simpulkan bersama-sama. Nah, setelah itu kita mulai simpulkan dari awal lagi bahwa yang namanya takdir, terus pengertian kodo dan koda, kita ulangi dari yang paling ujung kelompok pertama. Silakan. Koda menurut bahasa ada beberapa arti, yaitu ketentuan, ketetapan, hukum, perintah, penggerak, pemberitahuan, penciptaan, dan memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Pengertian koda menurut istilah adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman ajali, sebelum adanya alam ini, yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah perintah Allah, meliputi baik buruk
hidup dan mati, dan seterusnya. Ya. Qadar menurut bahasa adalah berarti kepastian, peraturan, ukuran, dan kuasa mengerjakan suatu. Pengertian qadar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan qadar terhadap sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ditentukan dan telah terlaksana sesuai dengan iradah Allah. Program adalah takdir yang tidak dapat berubah karena kemauan atau usaha manusia. Contohnya adalah soal kapan ajal manusia datang. Jika ajal seseorang telah tiba, maka dia tidak mungkin menundanya. Ketika Allah menghendaki ia meninggal saat itu, maka saat itu pula ia akan meninggal. Contoh lainnya adalah nasib manusia, lahir, jodoh, dan rezekinya, terjadi kiamat, dan lain-lain. Adalah takdir yang dapat berubah karena adanya usaha yang dilakukan manusia. Contoh keadaan manusia yang semula melarat menjadi kecukupan karena usaha manusia semula belum tahu menjadi tahu karena berusaha belajar, dan semula sakit menjadi sehat karena berusaha berobat. Ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qadar Allah adalah: 1. Bersikap tawadhu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan wa linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. 2. Tabah hati dalam menghadapi musibah, agar itu terhadap takdir. Yang bisa kita pelajari pada siang hari ini tentang beriman kepada qadar dan qadar. Ya, tadi sudah disampaikan teman-teman kalian semua, mulai dari takdir, pengertian qadar, pengertian qadar, menelaah hasil gambar yang ada di LKPD, terus menyimpulkan hasil video yang ada di layar. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama pertemuan materi pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak, kita ketemu di minggu yang akan datang dengan materi yang masih sama dengan bab yang lebih berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.